Hai, selamat datang di Gemitelling, tempat di mana kisah-kisah cinta tak biasa menemukan takdirnya. Siapkan hatimu, karena cerita kali ini akan membawamu ke dalam dinginnya hati seorang CEO arogan yang perlahan luluh oleh tawa seorang gadis sederhana. Ia pria sempurna dalam segalanya, berkuasa, dingin, dan tak pernah percaya pada cinta. Dan dia hanya gadis magang biasa yang datang membawa tawa di antara tekanan. Tak ada yang menyangka, satu cangkir kopi yang tumpah akan mengubah segalanya. Inilah kisah tentang hati yang selama ini tertutup, akhirnya berani mencintai untuk pertama kalinya. Mari kita mulai kisahnya. Langkah kaki Aira tergesa memasuki lobi megah perusahaan Mahendra Group, napasnya memburu, tangan menggenggam map yang hampir jatuh karena gugup. Hari pertamanya sebagai anak magang dimulai dengan kekacauan, terlambat karena hujan deras dan ojek online yang tak kunjung datang. Namun, belum sempat ia mencapai lift, tubuhnya menabrak seorang pria yang keluar tiba-tiba dari balik pintu kaca. Brak, cangkir kopi yang dibawanya tumpah, menciprati jas hitam mahal pria itu. Suasana mendadak membeku. Astaga, saya minta maaf, Pak. Aira membungkuk panik, matanya membulat melihat noda kopi di jas pria itu. Tapi bukan hanya jas yang membuatnya terkejut, wajah pria itu dingin, matanya tajam seperti pisau yang menguliti rasa percaya diri Aira. Dialah Erlan Mahendra, CEO muda yang selama ini hanya dilihat Aira dari berita bisnis dan artikel Forbes. Tanpa bicara sepatah kata pun, pria itu hanya menatapnya lama, ekspresinya datar namun penuh tekanan. Dunia seolah berhenti berputar di antara mereka. Aira merasa tubuhnya membeku di tempat. Ia mengutuk dirinya dalam hati, merasa hari pertamanya akan jadi akhir kariernya. Namun yang mengejutkan, Erlan hanya menghela napas, mengibaskan jasnya dan berkata singkat, "Lain kali, lihat jalan." Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan Aira yang masih terpaku antara rasa malu, syok, dan penasaran. Ia tak tahu bahwa detik itu, tanpa sadar, ia telah membuka celah di hati pria yang selama ini membenci keterikatan. Di sisi lain, Erlan melangkah menuju ruangannya dengan raut tak terbaca. Namun pikirannya belum bisa melepaskan wajah panik gadis itu. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mengusik ketenangannya. Di balik kekacauan kecil itu, ia merasakan getaran yang belum pernah ada sebelumnya, sebuah rasa hangat yang aneh dan sangat ia benci karena tak bisa dikendalikan. Sejak insiden kopi itu, Aira tak henti merasa cemas. Setiap langkahnya di lorong kantor seakan diawasi, terutama ketika melewati ruang kaca CEO yang menjulang seperti benteng istana es. Namun, yang paling membuatnya gelisah adalah kenyataan bahwa pria dingin itu justru sering terlihat memperhatikannya. Tatapan Erlan yang tajam kerap menangkap gerak-geriknya dari kejauhan, meski hanya sepersekian detik. Aira mencoba mengabaikannya, namun jantungnya tak bisa berdusta, ada sesuatu yang membuatnya sulit bernapas saat berada dalam satu ruangan dengannya. Erlan pun mulai merasa terganggu oleh dirinya sendiri. Ia, yang selama ini terkenal tak terpengaruh oleh siapapun, kini sulit fokus. Saat rapat penting berlangsung, pikirannya justru melayang pada suara tawa Aira yang renyah dari area kerja lantai bawah. Ia mencoba menyangkal, mencoba menepis, namun rasa itu tumbuh seperti duri dalam dada, tajam, menyakitkan, tapi tak bisa dicabut. Ia mulai menciptakan alasan-alasan kecil untuk memanggil Aira ke ruangannya, meski hanya untuk meminta laporan yang bisa ia minta dari siapapun. Pada suatu sore yang basah, saat kantor mulai sepi, Aira kembali dipanggil oleh Erlan. Tangannya gemetar saat menyerahkan dokumen, namun saat hendak pergi, Erlan memanggilnya pelan. "Aira," suaranya berbeda, lebih lembut dari biasanya. Aira menoleh. Jantungnya berdebar, tapi tak ada kata selanjutnya. Hanya tatapan dalam yang menggantung di udara. Dalam detik itu, Aira merasa ada luka dalam mata pria itu, luka yang ingin ia pahami, meski tak tahu caranya. Saat Aira keluar dari ruangan itu, ia menatap langit senja dari jendela koridor. Hatinya kacau.
Ia tahu dirinya mulai menyimpan rasa untuk sosok yang seharusnya tak tersentuh. Dan di sisi lain pintu, Erlan duduk membisu di kursinya, menatap gelas kopi di meja. Ia membenci kelemahannya, tapi lebih membenci kenyataan bahwa satu senyum gadis itu bisa mengacaukan seluruh dunianya. Malam itu, Aira tak bisa tidur. Tatapan mata Pak Erlan saat menyebut namanya terus membayang. Ia tak tahu apa maksud dari semua ini, apakah ia hanya terlalu berharap, atau memang ada sesuatu di balik dinginnya sang CEO. Namun, yang pasti, rasa penasaran dan debar itu tumbuh semakin dalam. Aira mulai mencari tahu tentang Erlan dari rekan kerja, dan yang ia temukan adalah cerita tentang pria yang membangun kerajaannya sendiri, tapi tak pernah terlihat dekat dengan siapapun, bahkan keluarganya. Di balik kaca jendela ruang kerjanya yang gelap, Erlan menatap hujan malam dengan mata kosong. Di tangannya, ia memegang foto lama, foto seorang wanita yang memeluk anak kecil dengan senyum penuh cinta. Itu ibunya, satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintainya tanpa syarat, hingga takdir merenggutnya pergi. Sejak saat itu, Erlan bersumpah untuk tak lagi membuka hatinya. Cinta, baginya, adalah kelemahan yang bisa menghancurkan, dan ia tak mau terluka lagi. Namun Aira hadir bagaikan badai dalam keheningan hidupnya. Sikap ceria gadis itu, kepolosannya, dan senyum yang selalu muncul meski lelah tak bisa disembunyikan, mengikis sedikit demi sedikit tembok dalam hatinya. Erlan mulai terjebak dalam dilema, tetap menjaga jarak demi melindungi hatinya, atau membiarkan diri jatuh dalam ketulusan Aira yang perlahan menyusup ke ruang hatinya yang gelap. Ia tahu, jika ia membuka diri, maka Aira juga berhak tahu masa lalu kelam yang selama ini dikuncinya rapat. Dan momen itu akhirnya tiba. Suatu malam saat lembur, Aira tak sengaja menemukan Erlan berdiri sendiri di balkon atas kantor, menatap bintang dengan wajah sendu. Tanpa pikir panjang, ia mendekat. "Apa Bapak kesepian?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Erlan tak menjawab, hanya menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya, Aira melihat air mata menggantung di sudut mata pria itu. Tak ada kata, tapi dalam diam itu, ada dinding yang runtuh dan hati yang mulai terbuka. Sejak malam di balkon itu, hubungan Aira dan Erlan berubah. Tak ada pernyataan, tak ada pengakuan cinta. Tapi tatapan mereka kini berbeda, lebih dalam, lebih jujur. Erlan mulai menunjukkan sisi yang tak pernah dilihat siapapun, perhatian dalam diam, perlindungan tanpa kata, dan kehadiran yang selalu muncul di saat Aira paling membutuhkannya. Namun semua itu tak pernah keluar dari ruang gelap, tersembunyi, seolah rasa mereka tak boleh ada di dunia yang nyata. Hingga suatu hari, Aira menerima tawaran kerja dari perusahaan kreatif besar di luar kota, mimpi yang selama ini ia kejar. Saat memberitahukan kabar itu kepada Erlan, pria itu hanya diam. Tak ada ucapan selamat, tak ada keberatan, hanya senyum tipis yang terasa asing dan tatapan yang menghindar. Di balik sikap dinginnya, Erlan sebenarnya porak-poranda. Ia ingin menahan Aira, ingin berteriak bahwa gadis itu tak bisa pergi begitu saja, tapi ego dan ketakutannya lebih besar dari rasa rindunya yang akan datang. Di malam sebelum keberangkatan, Aira berdiri di depan gedung kantor, memandang ke atas, ke arah jendela ruang Erlan yang gelap. Hatinya menjerit, berharap Erlan muncul, mengatakan sesuatu, apapun, asalkan bukan diam. Tapi harapannya hampa. Aira pergi dengan hati yang berat, bukan karena meninggalkan pekerjaan, tapi karena meninggalkan seseorang yang diam-diam telah mengisi ruang hatinya begitu dalam. Ia berpikir, mungkin cinta sejatinya memang hanya sebatas rasa, bukan bersama. Namun di tempat lain, Erlan tak bisa lagi menipu dirinya. Ia berdiri di depan cermin, memandang bayangannya yang kosong, dan untuk pertama kalinya ia merasa kalah. Kalah oleh hatinya sendiri. Ia mengingat kembali senyum Aira, tawa Aira, dan semua kehangatan yang perlahan menyelamatkannya dari kehampaan. Dan di detik itu, Erlan tahu, jika ia tak mengejarnya sekarang, maka ia akan kehilangan satu-satunya hal yang membuat hidupnya berarti.
Hujan mengguyur stasiun saat Aira berdiri di peron, koper kecil di sisinya, tangan gemetar memegang tiket keberangkatan. Di matanya ada luka yang tak bisa ia sembunyikan, bukan karena ia pergi, tapi karena seseorang tak mencoba menghentikannya. Ia menoleh sekali lagi ke belakang, berharap mungkin ada keajaiban. Tapi yang terlihat hanya kerumunan orang dan langkah-langkah yang tak mengenalnya. Ia menunduk, menarik napas dalam, dan menguatkan diri menaiki kereta, hingga suara itu menghentikannya. Aira, teriakan itu menggema menembus riuh stasiun. Nafas Aira tercekat, ia berbalik cepat, dan di antara kerumunan basah oleh hujan, berdiri Erlan, jasnya kuyup, matanya merah, wajahnya tak lagi menyimpan kesombongan. "Jangan pergi," katanya dengan suara yang nyaris pecah. "Aku terlambat mengakuinya, tapi aku mencintaimu. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai pria sempurna, tapi sebagai seseorang yang kosong tanpamu." Air mata Aira langsung mengalir. Ia mendekat, langkahnya ragu namun dipenuhi harap. "Kenapa baru sekarang?" tanyanya lirih. Erlan mengusap wajahnya, menahan gejolak emosi yang sudah bertahun-tahun ia kubur. "Karena aku pengecut, tapi lebih pengecut lagi kalau aku membiarkan kamu pergi." Dan di tengah hujan yang semakin deras, di hadapan saksi yang tak mereka kenal, mereka saling berpelukan tanpa kata, hanya napas yang berpadu dan luka yang saling menyembuhkan. Kereta pun berangkat tampaknya. Hari itu, Aira memilih tinggal bukan karena mengorbankan mimpi, tapi karena menemukan sesuatu yang lebih berarti. Hati yang dulunya tertutup, kini terbuka hanya untuknya. Dan Erlan, untuk pertama kalinya, merasa dicintai bukan karena nama besar atau harta, tapi karena jiwanya yang remuk dan akhirnya utuh kembali. 2 tahun telah berlalu sejak hari hujan di stasiun itu. Banyak yang berubah, bukan hanya jabatan, proyek, atau prestasi perusahaan, tapi juga hati yang dulu beku kini telah luluh. Erlan bukan lagi CEO yang ditakuti karena sikap dingin dan tatapan tajam. Ia kini dikenal sebagai pemimpin yang tenang dan bijak, yang senyumnya perlahan menghangatkan ruang kerja. Semua orang tahu, perubahan itu terjadi sejak Aira masuk dalam hidupnya, meski tak ada yang pernah benar-benar tahu kisah di baliknya. Hubungan mereka tetap dijaga di balik pintu, bukan karena malu, tapi karena mereka lebih menghargai ketulusan daripada sorotan. Aira kini menjadi kepala divisi kreatif, dan meski masih kerap dibuat gugup oleh tatapan Erlan, ia tahu bahwa pria itu kini tak lagi hanya bos, tapi juga belahan jiwanya. Mereka belajar menyatukan dua dunia yang bertolak belakang, keceriaan dan ketegasan, luka dan harapan, hingga akhirnya saling melengkapi, tanpa saling mengubah. Sampai akhirnya, di sebuah pagi yang tenang, di tempat paling tak terduga, kantin kecil perusahaan tempat segalanya bermula, Erlan duduk bersama Aira. Di depannya, secangkir kopi, kali ini tidak tumpah, dan sebuah kotak beludru kecil di tangannya. "Waktu itu aku terlalu sombong untuk jujur, tapi hari ini aku berani," katanya lirih. Aira menatapnya dengan mata berkaca. Tanpa banyak kata, Erlan membuka kotak itu. Cincin sederhana, tapi penuh makna. "Maukah kamu terus membuat kopi untukku seumur hidupmu?" Air mata Aira jatuh, senyumnya mengembang, dan ia mengangguk tanpa ragu. Hari itu, tanpa pesta megah, tanpa tamu penting, mereka mengikat janji dalam diam. Tapi bagi keduanya, itu adalah awal dari segalanya, akhir dari kesepian, dan permulaan dari cinta yang tak lagi harus disembunyikan. Karena ketika dua jiwa yang hancur memilih untuk saling memperbaiki, maka cinta pun akan tumbuh, bukan karena sempurna, tapi karena saling memilih, setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah romantis lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan cerita selanjutnya.